Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandasa Gita Purwibawa, berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Oko Timur. Seperti yang kita ketahui, dengan diadakannya strategi ekonomi biru dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut. Dikarenakan ekonomi biru memfokuskan kegiatan ekonomi pada lautan. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya laut, kerusakan terumbu karang, bahkan dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan laut. Hal ini ekonomi biru bila diterapkan di Indonesia, pemerintah akan kewalahan sendiri dalam hal menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai yang memang berstandar untuk melaksanakan ekonomi biru. Saya sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan mosi pada pagi hari ini tentang Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Alasan saya adalah, yang pertama, strategi ekonomi biru dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya lautan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya ekonomi biru harus memfokuskan semua kegiatan ekonomi ke perairan. Memang negara kita negara maritim. Namun, jika terus dilakukan strategi ekonomi biru, tidak menutup kemungkinan kita secara tidak sadar melakukan eksploitasi terhadap biota-biota laut. Contohnya saja seperti para nelayan yang menangkap ikan yang jelas-jelas dilindungi dan nelayan masih mengabaikan peraturan hukum lestari laut. Dikarenakan nelayan memang tidak puas dengan apa yang ditangkapnya sehingga mereka meminta tangkapan yang lebih. Yang kedua, dengan adanya ekonomi biru, lautan atau perairan lama-kelamaan akan rusak oleh kegiatan ekonomi biru yang terus dilakukan. Ini dikarenakan para nelayan menangkap ikan dengan cara-cara yang sederhana. Hal ini beresiko merusak ekosistem lautan. Karena mereka minim ilmu dan modal untuk melaksanakan ekonomi biru, mereka menggunakan pukat harimau, bom, ataupun zat-zat kimia lain untuk menangkap ikan dengan cara yang sederhana. Tindakan tersebut apabila terus dilakukan dapat mengganggu kelestarian ekosistem yang ada. Ikan kecil yang seharusnya dibiarkan hidup dan dilestarikan terperangkap dan ikut mati. Sama halnya dengan ikan, terumbu karang sebagai habitat dari biota-biota laut juga akan ikut hancur dikarenakan tindakan-tindakan nelayan yang masih tidak menggunakan teknologi dalam pengaplikasian penangkapan ikan. Yang ketiga, sama halnya dengan kerusakan, ekonomi biru juga dapat mengakibatkan lautan menjadi tercemar, sehingga ini menjadi masalah baru bagi pemerintah yang harus memperbaiki lautan yang tercemar. Proses perbaikan ini juga memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini juga karena luas perairan Indonesia yang luas. Yang keempat, dengan adanya ekonomi biru dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi para nelayan lokal itu sendiri. Karena dengan adanya strategi ekonomi biru, investor-investor asing atau nelayan-nelayan dari luar Indonesia dapat diuntungkan masuk dan mengeksploitasi sumber daya lautan di Indonesia. Mereka juga dapat berinvestasi ataupun juga menanamkan modal supaya mereka bisa memiliki wewenang untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya ataupun mengeksploitasi sumber daya lautan yang ada di Indonesia. Alasannya karena nelayan-nelayan di luar Indonesia, khususnya negara maju, sudah memiliki infrastruktur teknologi memadai untuk memanfaatkan lautan dibandingkan nelayan lokal. Nelayan lokal yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menangkap ikan akan kewalahan dalam menghadapi persaingannya dengan nelayan-nelayan luar yang lebih memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Tidak menutup kemungkinan, jika ekonomi biru diterapkan, nelayan lokal akan kalah bersaing dengan nelayan luar. Hal ini juga bisa mengakibatkan nelayan kita tersingkir dari perairannya sendiri, sedangkan nelayan luar masuk dan menguasai lautan Indonesia. Yang kelima, manajemen waktu dalam sosialisasi ekonomi biru pada nelayan memakan waktu yang lama. Hal ini karena luas wilayah Indonesia yang meliputi Sabang sampai Merauke. Bila diterapkan di Indonesia, pemerintah akan kewalahan dalam hal memanajemen para nelayan lokal. Karena sebagian besar nelayan di Indonesia tidak mengenyam bangku pendidikan mengenai kelautan ataupun kemaritiman, sehingga dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Nelayan lokal juga kurang dalam pemahaman terhadap teknologi. Mengapa? Karena ekonomi biru lebih menekankan pada pengetahuan teknologi dalam pengelola sumber daya lautan. Sedangkan nelayan kita masih bergantung pada cara-cara tradisional untuk mengelola lautan. Pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan pada pengembangan ekonomi hijau karena keadaan negara kita yang masih tergolong negara berkembang serta sistem ekonomi hijau lebih dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal pelaksanaannya, ekonomi hijau sudah lebih maju daripada sektor ekonomi biru. Contohnya, pada sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan baik sehingga
sehingga menambah pendapatan negara tanpa harus menggunakan teknologi. Karena penggunaan teknologi itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga dapat merusak ekosistem laut itu sendiri. Dengan tidak diberlakukannya ekonomi biru, harapannya dapat lebih ramah lingkungan seperti itu. Demikian pemaparan dari saya sebagai tim pemerintah. Kembali saya tegaskan bahwa saya sangat-sangat setuju dengan mosi tentang tidak diterapkannya ekonomi biru. Sekian, terima kasih.